Oke, kita ngobrolin ini yuk. Ada sebuah pola yang, rasanya sakit banget dan mungkin ini cerita hidup kamu juga. Ini tentang kenapa ya orang yang hatinya paling tulus justru seringkali jadi yang paling hancur. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih kamu ada di posisi itu? Kamu ngerasa udah ngasih segalanya, cinta kamu tuh bener-bener 100%, tapi kok pas akhir cerita malah kamu yang paling berantakan, yang paling remuk? Rasanya familiar banget ya? Selalu kamu deh yang jadi orang paling sabar, yang paling ngertiin. Kamu yang rela ngordanin apa aja biar semuanya baik-baik aja. Tapi anehnya, justru kamu juga yang menanggung luka paling dalam. Seolah-olah semua kebaikanmu itu malah jadi senjata makan tuan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih bisa begini? Kenapa siklus ini kayak kaset rusak muter terus? Ini tuh bukan nasib sial loh. Ada loh penjelasan psikologis di baliknya yang perlu banget kita pahami. Jadi, dalam dunia psikologi, perasaan ini ada namanya anxious attachment. Gampangnya, ini tuh rasa cemas dan gak aman dalam hubungan yang didasari sama ketakutan luar biasa buat ditinggalin. Dan rasa takut inilah yang bikin kita mikir, oke, aku harus ngasih lebih banyak, lebih sabar, lebih ngerti, biar dia gak pergi. Dari rasa takut tadi, lahirlah sebuah perilaku yang namanya overgiving. Memberi, tapi berlebihan. Kita kasih semua waktu kita, semua perhatian kita, semua energi kita, sampai kita sendiri kosong, tanpa ada batasan yang sehat buat ngelindungin diri sendiri. Dan disinilah perubahannya terjadi. Di awal-awal semua pengorbanan itu rasanya kayak cinta yang hebat banget kan? Kita ngerasa lagi berjuang demi hubungan. Tapi lama-lama, sadar nggak sadar, hubungannya jadi nggak seimbang. Kita yang terus berjuang, dianya cuma nikmatin aja. Pemberian tulus dari hati kita lama-lama dianggap angin lalu. Coba direnungin sebentar. Pola ini kedengeran familiar nggak? Kayak lagi nonton film tentang hidupmu sendiri? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Siklus ini tuh umum banget. Dan kalau kita lihat polanya, ya ampun, selalu sama. Dimulai dari kita yang ngasih terlalu banyak. Terus, apa yang kita kasih itu bukan lagi hadiah, tapi jadi sebuah keharusan, ekspektasi. Karena kita takut kehilangan, kita mulai maklum sama perlakuan yang harusnya nggak kita terima. Jelas, kita sakit hati. Tapi karena hati kita tulus, kita maafin, dan tanpa sadar, kita balik lagi ke langkah pertama. Ini nih bagian paling ironisnya. Orang-orang tulus kayak kita tuh jarang banget sadar kalau lagi dimanfaatin. Kenapa coba? Soalnya kita nggak pernah ngitung-ngitung, kita ngasih ya karena emang begitu cara kita cinta. Kita tuh pakainya hati, bukan kalkulator. Plus, kita seringkali punya kekuatan super yang justru merugikan diri sendiri. Toleransi rasa sakit kita tinggi banget. Kita bisa nahan luka berkali-kali. Kita gampang banget maafin orang, dan kita ngasih kesempatan kedua, ketiga, keempat, terus saja. Dengan harapan tulus kalau kali ini pasti beda. Dan ini poin penting yang harus kita sadari. Kita tuh berharap kebaikan kita bisa ngubah dia. Tapi faktanya nggak gitu. Orang itu nggak berubah karena kita kasihanin. Atau karena kita baik banget sama dia. Perubahan yang beneran itu cuma bisa datang dari kesadaran dirinya sendiri. Titik. Dan inilah harga yang harus kita bayar dari siklus ini. Kita tuh bukan cuma kehilangan pasangan. Ruginya jauh lebih dalam dari itu. Kita kehilangan energi, waktu yang gak akan bisa balik lagi, dan yang paling parah, kita mulai kehilangan rasa percaya dan harga diri kita. Tapi, dengerin aku baik-baik. Setelah semua ini, jangan pernah sekalipun kamu mikir kalau ketulusanmu itu kelemahan. Bukan, sama sekali bukan. Ketulusanmu itu justru kekuatan terbesarmu. Itu adalah bagian paling indah dari dirimu. Jadi masalahnya itu bukan di tulusnya. Kamu nggak perlu berubah jadi orang yang hitung-hitungan atau jadi dingin. Masalahnya ada di ketulusan yang nggak punya rem, nggak punya batasan. Ketulusan yang akhirnya jadi pengorbanan yang nyakitin diri sendiri. Jadi hubungan yang sehat itu kayak gimana sih? Sederhana kok. Intinya itu keseimbangan, bukan pengorbanan terus-menerus. Hubungan sehat itu tempat di mana kamu tetap jadi dirimu sendiri, nggak kehilangan jati dirimu. Dan yang paling penting, cinta yang bener itu nggak akan pernah bikin kamu ngerasa nggak berharga. Oke, terus solusinya apa dong? Solusinya adalah kita harus belajar mencintai dengan cara yang baru. Tetap tulus, tentu, tapi sekarang pakai batasan yang sehat demi ngelindungin hati kita sendiri. Langkah pertama yang paling kuat itu ini. Belajar buat tahu kapan harus berhenti. Belajar buat bilang ke diri sendiri dan ke orang lain, cukup. Cukup toleransinya.
Cukup nggak sihnya kalau nggak dihargai? Pokoknya cukup. Selanjutnya, tanamkan ini kuat-kuat di pikiranmu. Kamu dengan semua ketulusanmu itu pantas banget nerima usaha yang sepadan sama yang kamu kasih. Hubungan itu kan jalan dua arah, ya, bukan cuma satu arah doang. Dan inget ini baik-baik, orang yang beneran tepat buat kamu, dia nggak akan ngelihat ketulusanmu sebagai sebuah kesempatan buat dimanfaatin. Justru sebaliknya, dia bakal ngelihat itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, yang harus dia jaga dan lindungi. Jadi, kalau kamu ngerasa semua cerita ini adalah tentang dirimu, mungkin kesimpulan yang selama ini kamu pegang itu salah. Mungkin masalahnya bukan karena kamu yang terlalu tulus. Mungkin kamu cuma belum ketemu aja sama orang yang tepat. Orang yang siap dan mampu menerima hati yang sebesar hatimu itu. Jadi, jangan kecilkan hatimu. Tetaplah jadi orang tulus. Tapi sekarang dengan kebijaksanaan untuk melindunginya. Sampai nanti ketemu orang yang tahu betapa berharganya hatimu.